1. Religius, spiritual, identity, agama, dan spiritual. Poin ini, konselor melihat bagaimana keyakinan agama spiritual seseorang mempengaruhi perkembangan, fungsi psikologi, dan perilaku konseling. Poin ini merupakan hal penting dengan tujuan agar konselor sadar bahwa identitas dan kepercayaan agama dan spiritual seseorang secara positif atau negatif mempengaruhi kehidupan. 2. Ethnic, kultural, racial background, latar belakang, ras, budaya, etnis. Poin ini membahas tentang perbedaan psikologi yang ada di antara orang di latar belakang etnis, budaya, ras. 3. Sexual identity, identitas seksual seorang dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu peran gender dan orientasi seksual yang dimiliki. Identitas gender yang dikembangkan. Seseorang sangat dipengaruhi oleh perilaku, sikap, dan sifat-sifat kepribadian yang ditetapkan masyarakat sebagai maskulin atau feminin, yaitu lebih sesuai untuk atau tipikal peran pria atau wanita. 4. Psikologis, maturi, kematangan psikologis. Perkembangan psikologis bisa dijelaskan sebagai proses di mana individu bergerak dari cara berpikir yang sederhana ke yang lebih kompleks, mengenal diri mereka sendiri dan pengalaman hidup mereka. 5. Economic, classic, standing and background, kedudukan dan latar belakang kelas ekonomi. Secara garis besar, tingkat ekonomi seorang bisa mempengaruhi kualitas pendidikan. Perbedaan kelas ekonomi ini terkadang menyulitkan orang-orang dari belakang kelas bawah untuk mengalami hubungan yang benar-benar empatik dengan banyak konselor. Wagner 1988. Maka dari itu, konselor harus melakukan beberapa hal untuk membantu mengatasi beberapa hambatan yang mungkin ada antara mereka dan siswa yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang beragam. 6. Tantangan perkembangan kronologis. Perubahan-perubahan spesifik yang dicatat oleh para peneliti dalam rentang hidup yang biasanya dialami individu ketika mereka berkembang dari masa kanak-kanak hingga dewasa meliputi pertumbuhan fisik, misalnya pertumbuhan tubuh dan uratan, keterampilan motorik, munculnya kompetisi kognitif yang berbeda, misalnya perkembangan persepsi, bahasa, belajar, ingatan, dan keterampilan berpikir. 7. Berbagai macam trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan seseorang. Banyak penelitian mengkonfirmasi kepercayaan yang dipegang secara luas bahwa orang-orang menjadi sasaran ancaman konstan terhadap kesejahteraan pribadi mereka, berisiko terhadap masalah kesehatan fisik dan mental. 8. Sejarah keluarga, nilai-nilai dan dinamika sebagai tantangan konselor. Abad 21, konselor dituntut mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan mental masyarakat yang semakin majemuk. 9. Karakteristik fisik yang unik adalah konstruksi luas yang mengacu pada berbagai sifat fisik yang mungkin termasuk tetapi tidak terbatas pada karakteristik yang jelas seperti kelebihan berat badan atau memiliki cacat fisik visual. 10. Tempat tinggal. Lokasi tempat tinggal seseorang merupakan bagian penting dari sistem ekologi total individu yang memiliki dampak luar biasa pada tempat. Perkembangan psikologi seorang tempat tinggal seseorang adalah bagian dari ekosistemnya. Kesimpulan, dengan mempelajari model respectful, maka konselor bisa meningkatkan pemahaman yang lebih besar tentang implikasi dari berbagai identitas yang dimiliki siswa. Kerangka kerja respectful memberikan harapan pada proses asesmen dan konseling dengan membantu memfokuskan perhatian pada konselor pada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan siswa.